Ini kalau kita fokus pada kata keadilan, bagi Pak Mama yang pegang HP boleh buka kamus untuk arti keadilan. Saya pikir sudah berulang kali kita cek arti kata keadilan ya. Hari ini kita lihat lagi, keadilan itu berasal dari kata dasar adil. Adil artinya sama berat, tidak berat sebelah, ya. Tidak memihak, ya, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Tetapi kenyataan hidup kita di dunia ini justru kita temui atau kita hadapi ketidakadilan itu terjadi di mana-mana terhadap pribadi atau oknum tertentu maupun kelompok-kelompok tertentu. Walaupun untuk memperjuangkan atau untuk mewujudkan keadilan, para hakim, pengacara, aparat hukum, ya, semua penegak keadilan, ya, itu angkat sumpah, ya. Angkat sumpah dalam menjalankan tugas secara baik dan benar, adil, ya. Tetapi masih saja ada tindakan ketidakadilan di mana-mana. Ya. Bapak saudaraku yang terkasih, yang sudah diambil sumpahnya juga lakukan pelanggaran, yang selalu bertindak tidak adil demi kepentingan, demi keuntungan tertentu bagi pribadi atau kelompok. Kekasih-kekasih Tuhan, banyak jadi korban dari tindakan ketidakadilan di negeri kita, negeri tercinta di Indonesia. Hitam bisa jadi putih, ya, putih bisa jadi hitam. Ya, kebenaran diputarbalikkan, itulah bentuk ketidakadilan. Pertama, keberpihakan tidak lagi kepada yang benar. Keberpihakan tidak lagi kepada yang miskin, yang lemah, yang tidak berdaya, ya. Justru mereka itulah yang selalu menjadi korban ketidakadilan. Ya. Padahal sumpah jabatan yang diangkat atas nama Allah, tapi kemudian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab bukan atas otoritas Allah lagi, tidak lagi atas rasa takut akan Allah, tetapi sewenang-wenang sekehendak hati demi kepentingan, demi keuntungan tertentu. Kalau amplop tutup mulut atau amplop pelicin masuk saku, maka sumpah jabatan sekedar formalitas. Tuhan kan tidak kelihatan oleh mata jasmani. Papa masa saya bilang Tuhan itu tidak kelihatan. Mungkin oleh orang yang tidak percaya saja. Dia bilang Tuhan sudah kelihatan, dia mau bikin apa saja bisa. Jangan dulu ya. Karena lagu sekolah minggu, ada lagu sekolah minggu, Bapak kita masih ingat-ingat kok, kita Pak Anak dan sering nyanyi. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, dan seterusnya. Mulut, lidah untuk putar sana sini. Hati-hati dan hati-hati. Kenapa hati-hati? Ada kelanjutan dari lagu itu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semua itu, semua organ tubuh, seluruh hidup, tugas, pekerjaan, ya, karena Bapa di sorga melihat. Kita beriman kepada Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Adil, Allah yang selalu berpihak kepada kebenaran, Allah yang selalu menolong kaum lemah, Allah yang selalu berpihak kepada anak yatim piatu, janda baru, yang miskin, dan seterusnya. Mari Bapak Mama kita melihat bersama kesaksian tentang keadilan Allah. Menurut Amos 5 ayat 7 sampai 13. Amos itu seorang nabi dari Tekoa, tempat namanya Tekoa, dan Tekoa itu sebuah desa kecil
desa yang terletak di perbukitan Yehuda sebelah selatan Bethlehem. Pak Mama, kehidupan sosial dan moral di Israel yang rusak, jahat, sangat memprihatinkan waktu itu, menggugah hati Nabi Amos. Seperti arti namanya, penanggung beban. Benar bahwa Amos terbeban dengan masalah sosial dan moral di Israel pada zaman itu. Sehingga ada nubuat Amos tentang penghukuman Tuhan terhadap Israel. Nubuat Nabi Amos tentang penghukuman Tuhan terhadap Israel. Kenapa demikian? Karena para pemimpin di Israel telah bertindak sewenang-wenang, bertindak tidak adil, bertindak tidak benar terhadap mereka yang miskin, terhadap mereka yang tidak berdaya, terhadap kaum lemah, hak-hak mereka diinjak. Bapak-bapak saudaraku yang terkasih, mari kita berefleksi dari teks ini. Di minggu terakhir bulan kebangsaan tahun ini. Yang pertama, kita bisa catat bahwa segala kejahatan Israel itu disampaikan secara transparan. Kejahatan Israel itu disampaikan terang-terangan oleh Amos. Sembunyi-sembunyi. Kita lihat ayat 7. Israel telah merubah keadilan menjadi ipu. Ya, apa itu ipu? Ipu yang dimaksud dalam teks ini bukan nama orang, ya, bukan Filipus yang dipanggil ipu. Ipu adalah sejenis tanaman yang sangat-sangat pahit rasanya. Kalau kita makan buah paria, daun pepaya, kita bilang itu pahit. Ini lebih pahit lagi. Ipu. Sehingga ipu itu digunakan dalam teks ini sebagai kiasan, ya, gambaran dari kepahitan hidup karena dosa yang dilakukan oleh umat Islam. Bapak-bapak saudara yang terkasih, mari kita bayangkan mereka begitu kejam menindas, mereka begitu kejam merampas milik orang-orang yang lemah. Mereka tidak mengakui semua keputusan yang adil, bahkan tidak mengakui pembuat keputusan adil itu. Pembuat keputusan adil itu dibenci. Orang-orang yang tulus hati dibenci. Bahkan orang-orang yang tulus hati itu dapat kata-kata yang keji. Bapak saudara yang terkasih, kenyataan di zaman itu bahwa orang kaya semakin kaya, orang-orang miskin semakin miskin, dan mengalami berbagai bentuk kesusahan. Kenapa mereka susah? Karena miskin lagi, ya susah punya apa-apa, maka hutang di sana sini, maka mereka akan terbeli hutang, tidak bisa keluar lagi dari kehidupan seperti itu, tidak mampu membayarnya dan seterusnya. Kehidupan mereka semakin susah. Itu akibat dari ketidakadilan sosial yang terjadi di masa itu. Para pemimpin berlaku tidak adil. Mereka memeras, mereka menindas orang miskin, bahkan mereka, orang-orang miskin itu dibebankan, ya. Mereka membebankan pajak secara berlebihan demi keuntungan untuk memperkaya diri dari tindakan-tindakan pemerasan itu. Kekasih Tuhan, ayat 11 katakan, mereka membangun rumah mewah dari batu pahat, hidup dengan kemewahan dan buat kebun anggur yang indah, ya. Sekalipun demikian, mereka tidak menikmatinya. Nah, hidup orang-orang miskin sangat menderita. Malah tidak sedikit orang miskin yang menjadi budak orang kaya, dan tidak ada tempat untuk mereka berlindung. Orang-orang miskin itu tertindas oleh orang-orang kaya. Bapak saudara yang terkasih, para penegak keadilan dan hukum justru bertindak tidak adil karena mereka sudah terima suap, mereka sudah terima sogok oleh orang-orang yang kaya, oleh para penguasa di masa itu.
Amos menyaksikan semua tindakan kejahatan itu. Amos menyaksikan semua tindakan kejahatan itu. Karena itu secara transparan, secara terang-terangan dia sampaikan. Dia menyampaikan protesnya. Amos menuntut supaya tegakkan keadilan, sebab bagi Amos Allah sangat-sangat membenci segala tindakan ketidakadilan. Menurut Amos, tindakan ketidakadilan itu adalah tindakan melawan Allah yang berakibat buruk bagi kehidupan sosial dan kemanusiaan di masa itu. Bapak saudara yang terkasih, karena itu apapun bentuk-bentuk ketidakadilan dan juga pemerasan bagi kaum lemah mesti disingkirkan. Harus disingkirkan dari kehidupan kita. Dan bertobatlah dari berbagai bentuk tindakan ketidakadilan. Tentu mulai dari dalam rumah, dari dalam keluarga. Pemahaman catatan yang kedua, kita ingat bahwa kita mesti ingat bahwa ada hukuman Tuhan terhadap siapa saja yang berlaku tidak adil. Ya, yang pasti bahwa ada hukuman Tuhan terhadap siapa saja yang berlaku tidak adil. Seperti lagu sekolah minggu tadi. Hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, matamu, otakmu, mulutmu, lidahmu, ya, dan seterusnya. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah, hati-hati. Seperti itu Amos juga mengingatkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan ada dalam pengawasan Allah. Ada dalam pengawasan Allah, tidak ada yang tersembunyi dari jangkauan mata Allah. Kita ingat bahwa Allah akan bertindak. Sebab Allah tidak berkompromi dengan kejahatan. Allah tidak menerima suap, ya. Kita bilang kita supaya Allah dengan kita berkorban segala-gala, suberi persembahan banyak-banyak supaya Allah. Karena itu Allah pasti berkompromi dengan kita kejahatan, dengan tindakan ketidakadilan. Tidak. So pasti tidak. Allah tidak bisa diajak kompromi. Ya, Allah tidak menerima suap untuk berkompromi dengan segala kejahatan kita, supaya mudah diajak kerjasama gitu untuk suatu tindakan kejahatan. Allah sangat membenci segala tindakan ketidakadilan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Sekalipun tua-tua yang bijaksana di masa itu mudah diajak kompromi, diajak diam, ya, membungkam terhadap kejahatan. Tetapi Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Adil tidak bisa mendiamkan kejahatan mereka. Allah pasti bertindak. Ayat 11 dan 13 jelas. Orang kaya tidak akan mendiami rumah mewah yang mereka bangun. Mereka juga tidak akan menempati kebun anggur yang mereka tanam capek-capek. Orang-orang yang berakal budi akan berdiam pada waktunya. Dan itu akibat kalau kedapatan oleh Tuhan bahwa di saat tertentu yang kuat injak-injak yang lemah. Kalau kedapatan oleh Tuhan bahwa di saat tertentu yang kaya tidak peduli terhadap yang miskin. Yang berjabatan, berpangkat besar-besar, bertepuk dada, tinggi hati, sombong, bahkan berlaku tidak adil. Seperti yang terjadi di Israel waktu itu. Maka hukuman Tuhan akan menimpa mereka yang melakukan ketidakadilan bagi kaum lemah dan yang tidak berdaya. Karena itu Bapak saudara yang terkasih, mari hiduplah dan berkarya dalam rasa hormat dan takut akan Tuhan. Bapak saudara yang terkasih, itu hal yang kedua. Mari kita berefleksi lagi. Catatan yang ketiga, kita berkomitmen tegakkan keadilan. Belajar dari Amos, Bapak saudara dan saya, kita semua juga harus bertindak dengan berani. Ya. Harus berani bertindak adil, mulai dari dalam rumah, dari hal-hal yang kecil. Karena hal kecil kalau
dia akan menjadi hal yang besar. Ada peribahasa tua mengatakan Allah bisa karena biasa. Kenapa dia bisa demikian? Kenapa dia bisa berlaku jahat? Ya, karena sudah biasa. Ya, Allah bisa karena biasa. Dan itu semua biasanya dimulai dari dalam rumah. Ya. Kalau kita sudah terbiasa melakukan berbagai bentuk tindakan ketidakadilan, mama, papa tidak berlaku adil kepada anak-anak, ya, saudara bersaudara satu dengan yang lain tidak saling berlaku adil, maka dia akan berdampak kemana-mana. Pada saat kita ada di tempat kerja, pada saat kita ada dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan bergereja, berbangsa dan bernegara, ketidakadilan itu akan menyebar kemana-mana dan berdampak buruk dalam kehidupan persekutuan, kehidupan bersama. Yang baik, yang rukun menjadi tidak baik lagi, yang harmonis ya menjadi tidak harmonis lagi, mengalami ketiadaan damai sejahtera, sukacita dan seterusnya. Karena itu kita berkomitmen tegakkan keadilan, ya. Kita berkomitmen tegakkan keadilan. Kita mesti melandasinya dengan kasih yang tulus. Kenapa demikian? Karena Allah yang kita imani adalah Allah yang Maha Pengasih. Allah yang kita imani itu membenci segala tindakan ketidakadilan. Ya. Mari adil dalam pengambilan keputusan, sekalipun itu berisiko. Kadang-kadang keputusan yang mau menghadapi risiko. Ya. Kenapa ketidakadilan merajalela di mana-mana? Karena kalau soal adil pasti ada keuntungannya. Kalau adil maka ada risikonya. Kita mencari nyaman bagi diri. Kita tidak mau berhadapan dengan konsekuensi atau risiko karena kita mau bertindak adil. Bapak saudaraku yang terkasih, adil dalam pengambilan keputusan sekalipun berisiko. Tetapi kita harus memiliki keberanian seperti Amos yang tidak takut berhadapan dengan risiko bahaya yang mengancamnya saat dia menyampaikan firman Allah, sekaligus menegur para pembesar di zaman itu. Karena itu jangan takut untuk menyuarakan keadilan, jangan takut kepada para penguasa yang bertindak tidak adil. Sebagaimana dikatakan dalam prekop bacaan kita ini, Amos melawan perkosaan keadilan. Maka kita pun diingatkan supaya tetap semangat. Kita juga bermental seperti Amos, supaya jangan takut melawan segala tindakan ketidakadilan yang telah diputar balikan oleh para penguasa. Bayangkan Bapak saudara, Amos itu seorang pendatang. Ya, Amos itu seorang pendatang, tetapi dia berani mengecam perbuatan jahat yang dilakukan oleh para hakim, imam, dan orang-orang kaya di waktu itu. Nah, Tuhan juga memberi kuasa bagi Bapak saudara dan saya untuk bertindak atau melakukan keadilan. Karena itu, kita juga mesti berani bersuara tentang keadilan dan bertindaklah adil. Sekali lagi mulai dari dalam rumah, mulai dari dalam keluarga. Kadang kita anggap sederhana, hal sepele kalau dari bicara rumah, bicara keluarga, itu sepele. Padahal dampaknya besar. Ya. Pada saat kita berada di mana-mana, tindakan adil mesti dilandasi oleh kasih yang tulus sekali lagi. Ya, dikasih Kristus, kasih tanpa pamrih, kasih tanpa menuntut balas. Hukum kasih mengingatkan kita, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Artinya, kalau kita mau diperlakukan adil oleh orang lain, hukumnya adalah kita pun harus berlaku adil kepada orang lain atau kepada sesama. Kalau kita mau dikasihi oleh orang lain, maka kita juga harus mengasihi dengan tulus. Nah, dengan demikian jelas bahwa kita tidak menunggu atau kita tidak menuntut harus diperlakukan adil, tetapi kita yang harus mendahului berlaku adil kepada siapa saja, terhadap apa saja. Bapak bayangkan kalau
untuk melakukannya, mendahului, ya, ada sikap mendahului tanpa harus menunggu, ya, tanpa harus melihat dari pihak lain. Kita harus ada inisiatif, kesadaran dari dalam diri untuk memulai. Maka pasti dunia ini aman, pasti bangsa dan negara kita ini penuh damai, sejahtera, sukacita, karena semua hidup dengan baik, secara adil, benar dalam menjalani kehidupan dan relasi. Kita akan menikmati damai, sukacita, keadilan dan kebenaran akan jadi pandangan indah, pemandangan indah, ya, untuk dinikmati semua orang di mana saja, kapan saja. Kehidupan kita selalu menyukakan hati Allah dan juga sesama. Rumah bersama kita menjadi surga, karena tanda-tanda kerajaan Allah itu ada di mana-mana. Rumah bersama, rumah bangsa dan negara, rumah bersama, rumah desa Baumata, rumah bersama, rumah gereja Kaltari Penun, rumah bersama, rumah keluarga kita dan seterusnya akan menjadi surga. Mama saudara yang terkasih, ada sukacita pasti. Roh Allah pasti akan berdiam. Bahkan damai sejahtera Allah akan tinggal menyertai kita dalam keluarga kita, dalam gereja, dalam masyarakat, dalam kehidupan berbangsa bernegara. Dan kehidupan kita diberkati tidak saja kita, anak cucu turun temurun semua diberkati Tuhan. Nah, ini bagi panggilan bagi mama saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang adil. Adil terhadap diri sendiri, terhadap saudara, terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap istri, terhadap suami, terhadap tetangga, terhadap sahabat, dan lain-lain sebagainya. Silakan Pak Paul bisa tambahkan. Bulan November 2024 sudah dekat. Kalau sebut November pasti Pak Paul harus tahu apa yang mau terjadi di bulan November 2024, ya. Kita akan memilih para pemimpin daerah, kabupaten, kota, ya, provinsi. Karena itu jangan salah tentukan pilihan. Supaya tidak salah tentukan pilihan, berdoa minta hikmat Tuhan. Supaya kita miliki hati yang bijaksana dalam menentukan pilihan. Pilihlah pemimpin yang takut Tuhan, yang bisa tegakkan keadilan, yang mau peduli, yang mau penuh perhatian pada orang-orang lemah, peduli dan perhatian terhadap mereka yang termarginal atau yang terpinggirkan. Pemimpin yang berjiwa atau bermental berani seperti Amos, membawa perubahan-perubahan baik bagi bangsa dan negeri tercinta ini. Pemimpin yang merakyat, yang mau perjuangkan hak-hak rakyat untuk memperoleh keadilan lewat program-program yang menyentuh konteks daerah dan bangsa, supaya keadilan dan kebenaran makin tercipta, keadilan kebenaran makin terpelihara dengan baik di negeri ini. Bapak saudara yang terkasih, setiap orang percaya pasti punya pengalaman berhadapan dengan ketidakadilan. Ada kok yang mengalami diperlakukan tidak adil. Ada kok Pak Mama? Ada kok? Ada. Ada. Semua malah saya yakin. Saya juga. Ya. Semua orang percaya, kecil, besar, tua, muda, saya yakin pernah mengalami. Ya, di dalam rumah saja, contoh di dalam rumah saja. Kalau papa mama beli baju baru, kasih yang kakak, adik sonde, maka adik dan kakak sako. Ini papa mama son adil ya. Itu kan bentuk ketidakadilan, walaupun sederhana ya. Dan masih banyak lain. Ya, pembagian warisan, ya, ahli waris dan seterusnya. Ada yang bilang dia dapat sekian, kok dia dapat ini sah, dan seterusnya. Saya yakin bahwa semua kita mengalami yang namanya tidak adil, ya. Tetaplah saling mengasihi walaupun demikian. Sekalipun hati sakit sekali
sekali. Kecewa, ada tangis, ya, dan seterusnya. Kalau tidak ada yang kita alami itu sakit ya, sakit kesolnya, sakit sekali. Tapi kalau sakit begitu sama mengasihi lagi, tetap berkomitmen kita pengikut Kristus. Kasih itu harga mati. Amin. 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 Tetap bersaudara, karena darah Kristus menyatukan kita, terlepas dari hubungan biologis ya. Sebagai orang kakak adik segandong. Ya. Tetapi ketemu semua ini darah Kristus menyatukan kita. Sehingga jangan tanggal satu dan lain hal ketemu musuh sampai mati. Iya ya. Sekalipun ada perlakuan tidak adil terhadap kita, tetapi kita bercermin dan meneladani Kristus untuk mengenakan kasih. Tetap saling mengasihi, sekalipun kita diperlakukan tidak adil. Perangi ketidakadilan, lawan ketidakadilan. Perbuatan tidak adil itu yang dilawan. Tetapi orang beriman tetap saling mengasihi sebagai orang bersaudara satu dengan Tuhan. Ya, karena kita diingatkan Tuhan Yesus ajar kita untuk mengasihi musuh. Musuh saja kasihi dia, apalagi kita bersaudara. Siapa mau buang sampah di mana? Ya. Allah yang kita imani, Allah yang Maha Pengasih. Kasih Allah pada kita akan memampukan kita mengasihi sekalipun itu adalah musuh. Kita tetap dipanggil tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan dibalas dengan apa? Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kejahatan dibalas dengan kasih. Menekat. Ya. Jangan ketemu menyanyi menekat lalu ketemu musuh satu dengan lain. Ya. Sikap iman yang demikian adalah teladan Kristus bagi kita. Bahwa Yesus Kristus saat disalibkan oleh musuh-musuhnya, mereka tidak mampu memperlihatkan kesalahan Yesus. Ya, sampai disalibkan Yesus, musuh-musuh itu tidak mampu membuktikan bahwa Yesus salah, tidak mampu memperlihatkan kesalahan apa yang membuat Yesus pantas dihukum mati. Tetapi Yesus tetap mengasihi. Yesus tetap mendoakan mereka, Yesus tetap meminta Bapanya mengampuni mereka. Dan inilah yang Allah minta dari kita pengikut Kristus. Balas kejahatan dengan kejahatan tidak akan mewujudkan keadilan. Hanya kasih yang mampu mewujudkan keadilan. Dan dengan kekuatan Roh Kudus kita pasti dimampukan terus maju perangi ketidakadilan. Ya, Roh Kudus pasti memampukan kita untuk maju perangi ketidakadilan. Teman saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, yakin kita dimampukan untuk berlaku adil dalam segala hal apapun, kapan dan dimanapun, karena Roh Kudus menuntun kita. Dan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kita ingat Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tuhan memberkati segala upaya kita untuk mewujudkan keadilan di negeri tercinta ini, mulai dari dalam rumah, dari dalam keluarga, dan juga dari dalam diri kita masing-masing. Amin.